Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desinta Rizka Rahmawati dari kelas D3 SI 4104. Di sini saya akan melakukan presentasi proyek akhir saya dengan judul Acara Lancar, yaitu aplikasi marketplace, jasa wedding, dan party organizer, modul pengelola dan undangan digital. Pertama-tama, kita akan membahas mengenai latar belakang. Yang pertama yaitu data hilang. Di sini yang dimaksud data hilang adalah data terkait pesanan customer, transaksi customer, data vendor, data produk, data pembuatan undangan yang masih dicatat dalam buku atau note dapat hilang atau terbuang, bahkan sobek karena basah. Yang selanjutnya adalah list pesanan undangan menumpuk dan bahan baku. Yang dimaksud adalah banyaknya peminat undangan fisik membuat jasa pembuatan undangan memiliki pesanan yang menumpuk. Belum lagi, jumlah bahan baku yang terbatas dapat menghambat atau menjadi kendala dalam pembuatan undangan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di sini memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimana memfasilitasi pengelola untuk melihat data vendor, data customer, data produk vendor, data produk undangan, data pesanan undangan, data laporan pesanan undangan, dan transaksi vendor. Yang kedua, bagaimana memfasilitasi pengelola untuk melakukan pembuatan pesanan undangan digital. Selanjutnya yaitu tujuan. Di sini memiliki dua tujuan, yaitu memfasilitasi pengelola untuk melihat data vendor, data customer, data produk vendor, data produk undangan, data pesanan undangan, data laporan pesanan, dan transaksi vendor. Yang kedua yaitu memfasilitasi pengelola untuk melakukan pembuatan pesanan undangan digital. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Di sini memiliki 7 batasan masalah, yaitu yang pertama, aplikasi ini menyediakan template yang hanya dapat mengubah nama, waktu atau tanggal, dan alamat. Yang kedua, aplikasi ini hanya menyediakan pembuatan undangan digital wedding dan juga party. Yang ketiga, aplikasi ini hanya menyediakan 4 template undangan yang dapat dipesan, yaitu 2 template undangan wedding dan 2 template undangan party. Selanjutnya, undangan digital yang selesai dibuat hanya dapat diunduh oleh customer melalui aplikasi. Selanjutnya, aplikasi ini tidak menyediakan fasilitas untuk rekap buku tamu. Yang selanjutnya yaitu aplikasi ini tidak dapat melakukan edit data vendor, edit data produk vendor, edit data produk undangan, edit data customer, dan juga edit data undangan digital. Yang terakhir yaitu aplikasi ini tidak terhubung dengan bank untuk proses transaksi, karena masih menggunakan transfer data dummy. Selanjutnya, metode pengerjaan. Dalam metode pengerjaan, di sini menggunakan metode waterfall dengan 5 tahapan, yaitu requirement, wawancara kepada vendor undangan atau vendor lain, dan menyebar kuesioner melalui Google Form. Yang kedua yaitu sistem and software design, yaitu perancangan struktur data, perancangan proses bisnis, dan perancangan desain interface. Yang ketiga, implementation and unit testing, yaitu membangun aplikasi sesuai data yang telah dikumpulkan. Yang keempat, integration and system testing, yaitu pengujian unit, mengintegrasikan unit menjadi suatu sistem yang utuh yang dapat digunakan. Yang kelima yaitu operation and maintenance. Proyek akhir ini tidak melakukan tahap operation and maintenance dikarenakan proses operation and maintenance ini dilakukan minimal 3 bulan. Selanjutnya, pendukung pembuatan aplikasi yaitu ada CodeIgniter, ada Sublime sebagai text editor, ada MySQL sebagai database-nya, ada PHP sebagai bahasa pemrograman. Selanjutnya, proses bisnis berjalan. Dikarenakan proses bisnis berjalan, belum ada suatu wadah. Jadi, proses bisnis berjalan di sini hanya dijelaskan menggunakan narasi sesuai dengan hasil wawancara. Yaitu yang pertama, lihat data vendor. Customer dapat melihat data vendor itu biasanya melalui informasi dari mulut ke mulut atau sosial media yang vendor miliki. Kemudian lihat data customer. Biasanya vendor dapat melihat data customer atau melihat list-list datanya, yaitu dicatat pada buku, not handphone, atau bahkan ditandai pada kalender, sehingga pencatatan tidak terorganisir dan memungkinkan datanya hilang. Yang ketiga yaitu lihat data produk. Untuk melihat data produk ini, customer dapat melihat produk melalui media sosial jika vendor memiliki media sosial atau dapat datang langsung menuju tempat vendor. Selanjutnya yaitu transaksi vendor.
Transaksi vendor biasanya dicatat pada buku atau ditandai dengan adanya kwitansi yang menandakan bahwa telah terjadi proses transaksi. Selanjutnya, pembuatan undangan. Pada proses bisnis berjalan pembuatan undangan ini, customer memesan undangan dapat menggunakan template dari vendor atau menggunakan desain sendiri. Selanjutnya, customer menentukan bahan yang akan digunakan dan memberikan data-data untuk dimasukkan ke dalam undangan. Selanjutnya, vendor menerima pesanan, membuat desain, lalu membuat laporan untuk dilakukan revisi oleh customer. Jika ada revisi, maka customer akan melakukan revisi dan memberikan DP. Kemudian, vendor akan mencetak undangan sesuai desain. Untuk proses laminasi, biasanya vendor bekerjasama dengan jasa laminasi. Jika sudah selesai, undangan siap dikirim kepada customer dan customer harus melunasi pembayaran. Selanjutnya, proses bisnis usulan, yaitu lihat data vendor. Vendor membuka aplikasi, yaitu ada dua kemungkinan, yaitu vendor sudah memiliki akun atau vendor belum memiliki akun. Jika vendor belum memiliki akun, maka vendor harus melakukan proses registrasi terlebih dahulu, yaitu dengan menginputkan data pada form registrasi. Kemudian, vendor harus menunggu aktivasi akun terlebih dahulu oleh pengelola. Jika sudah diaktifasi, vendor dapat melakukan proses login dan masuk ke halaman vendor. Selanjutnya, proses bisnis usulan, lihat data produk vendor dan lihat data produk undangan. Vendor yang sudah berhasil login atau memiliki akun dapat menginputkan produk atau jasanya yang akan masuk ke dalam database. Kemudian pengelola untuk melihat datanya harus melakukan proses login terlebih dahulu dan mengakses database untuk melihat produk-produk vendor. Untuk lihat data produk undangan, ini dimasukkan ke dalam database oleh pengelola sendiri. Jadi, setelah pengelola melakukan proses pemasukan input produk, pengelola dapat langsung melihat list-list produknya. Selanjutnya, lihat data customer, yaitu customer masuk ke dalam aplikasi. Jika belum memiliki akun, customer harus melakukan registrasi, menginputkan data pada form registrasi, dan masuk dalam database. Jika sudah memiliki akun, maka customer langsung dapat login dan masuk ke dalam aplikasi. Pengelola dapat melihat data customer, yaitu dengan login terlebih dahulu ke dalam aplikasi dan mengambil data-data tersebut dari database. Selanjutnya, proses bisnis usulan pembuatan undangan, yaitu customer memesan undangan digital, memilih template, menginputkan jumlah pesanan. Kemudian, jika sudah sesuai, maka customer melakukan pembayaran dan mengupload bukti bayar. Jika customer belum sesuai pesanannya, maka customer harus memilih template ulang dan menginputkan jumlah pesanan dan melakukan proses upload bukti bayar. Selanjutnya, pengelola akan mendapat notifikasi dan melihat pesanan undangan. Kemudian, pengelola akan melakukan pembuatan undangan. Jika sudah selesai, pengelola akan memilih aksi selesai. Jika pengelola sudah membuat undangan, maka customer sudah dapat mengunduh undangan. Selanjutnya yaitu transaksi vendor. Ketika customer melakukan checkout pesanan, customer akan mendapatkan kode, jumlah DP, memilih tanggal, dan juga upload bukti transfer. Kemudian, vendor akan melakukan verifikasi pembayaran DP. Jika pembayaran DP tidak sesuai, maka vendor berhak menolak. Sebaliknya, jika pembayaran DP sesuai, maka vendor akan meng-ACC proses pesanan tersebut. Kemudian, data-data pesanan tersebut akan masuk kepada pengelola. Kemudian pengelola mendapat rekapan pesanan. Setelah proses transaksi vendor dan customer selesai, maka pengelola akan mengirimkan uang kepada vendor sesuai dengan jumlah DP yang telah dibayarkan oleh customer. Selanjutnya, vendor akan menerima uang tersebut masuk ke dalam rekening. Selanjutnya yaitu use case. Pada use case ini terdapat 3 aktor, yaitu pengelola, customer, dan juga vendor. Pada modul pengelola dan undangan digital menggunakan aktor pengelola dengan use case, lihat data customer, lihat data vendor, lihat produk, pesanan undangan, dan juga laporan. Kesimpulannya dari aplikasi ini adalah pengelola mendapat fasilitas untuk melihat data dan pembuatan undangan digital.
Data-data ini adalah data customer, data vendor, data produk undangan, data pesanan undangan. Yang kedua yaitu pengelola mendapatkan fasilitas untuk melihat laporan pembuatan undangan yang sudah selesai dan transaksi vendor yang masuk ke dalam pengelola. Berikut adalah demo aplikasi Acar, modul pengelola dan undangan digital. Ini adalah halaman homepage. Di sini kita masuk ke admin, inputkan username dan juga password. Akan masuk ke halaman dashboard atau home. Untuk melihat data-data customer, kita klik menu customer. Maka akan terlihat data-data customer yang sudah melakukan registrasi. Selanjutnya, untuk melihat data vendor, klik menu vendor. Di sini adalah data vendor yang telah melakukan registrasi tetapi belum dilakukan proses ACC oleh pengelola. Untuk proses ACC, kita klik aksi ACC di sini, yaitu Desinta Wedding, nama vendornya. Klik ACC. Maka nanti akan masuk ke menu ACC vendor. Selanjutnya yaitu produk. Di sini ada dua submenu, yaitu produk vendor dan produk undangan. Untuk melihat produk vendor, kita klik produk vendor. Maka akan muncul data-data produk vendor dan juga detail dari produk vendor. Di sini seperti ini detailnya, ada foto, ada nama produk, ada harga, dan juga deskripsi. Selanjutnya yaitu produk undangan. Untuk melihat produk undangan, kita klik produk undangan. Di sini akan menampilkan data, nama produk, jenis, harga, dan juga gambar. Di sini adalah template-template undangan yang sudah dapat dipesan oleh customer. Selanjutnya yaitu pesanan undangan. Di sini terdapat dua submenu pesanan, yaitu pesanan undangan party dan juga pesanan undangan wedding. Yang pertama, pesanan undangan party. Di sini menampilkan list-list data pesanan undangan party yang belum dibuat dengan status belum ada. Untuk membuat undangan ini, klik aksi buat, seperti ini. Apakah item akan dibuat? Oke, berarti undangan sudah dibuat. Kemudian klik selesai. Ketika kita klik selesai, maka data tersebut akan masuk ke dalam laporan. Apakah item sudah selesai? Oke. Dan data di sini akan hilang. Selanjutnya untuk melihat pesanan undangan wedding, kita klik pesanan undangan wedding. Di sini terdapat daftar list pesanan undangan wedding. Untuk membuatnya, kita klik aksi buat, seperti ini. Apakah item akan dibuat? Oke. Setelah undangan dibuat dengan status dibuat, maka kita harus klik selesai, dan satu data ini akan masuk ke dalam laporan. Selanjutnya yaitu menu laporan. Di sini terdapat 3 submenu laporan, yaitu laporan undangan party, laporan undangan wedding, dan juga lihat transaksi vendor. Yang pertama, lihat laporan undangan party. Di dalam laporan ini akan menampilkan data-data list pesanan undangan party yang sudah dibuat dan dapat diunduh oleh customer. Untuk melihat laporan undangan wedding, kita klik laporan undangan wedding. Di sini sama, yaitu menampilkan data-data list undangan yang sudah dibuat dengan status selesai. Selanjutnya yaitu transaksi vendor. Di dalam transaksi vendor ini berisi data-data pesanan customer yang sudah di-ACC oleh vendor. Ketika vendor melakukan aksi selesai, prosesnya selesai, maka pengelola akan mengirimkan uang sejumlah tarikan yang sudah dibayarkan oleh customer kepada vendor. Dengan klik aksi kirim, maka akan menampilkan nama vendor, nomor rekening, dan uang pendapatan. Kemudian kita akan kirim uang, maka uang tersebut akan masuk ke nomor rekening setiap vendor. Seperti ini, dan akan muncul notif berhasil uang sudah dikirim kepada vendor. Untuk keluar dari aplikasi, kita pencet tombol di bagian header atas, tepatnya pada sudut tengah, yaitu logout. Kalau kita klik, maka kita akan menuju halaman homepage kembali. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.